An Abi Abdullah Jabir ibn Abdullah al-Ansari radhiyallahu anhuma anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ara'aita idza sallaita al-maktubati ara'aita in sallaitul maktubati wa sumtu Ramadan wa ahdaltul halala wa haramtul harama wa lam azid ala dhalika syai'an a'adkhulul jannata qala rawahu Muslim. Dari Abi Abdullah Jabir bin Abdullah al-Ansari al-Khajraji radhiyallahu anhuma, seorang laki-laki bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu jika aku hanya mencukupkan salat wajib saja dan puasa Ramadan saja? Aku halalkan yang Allah halalkan, aku haramkan yang Allah haramkan, dan aku tidak menambah dari yang itu sedikit pun. Apakah aku bisa masuk surga?" Maka Nabi SAW mengatakan, "Iya." Hadis ini dikeluarkan Al-Imam Muslim. Baik. Hadis ini dari Abi Abdullah, kunyah daripada Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhu. Sahabat Jabir ini adalah satu di antara 3 sahabat Ansor yang banyak meriwayatkan hadis sampai kepada kita. Tentu urutan yang pertama adalah Anas bin Malik, kemudian baru Jabir bin Abdullah, kemudian yang ketiga Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Ini sahabat-sahabat Ansar, bukan Muhajirin ya. Sebagian ulama hadis sampai mengatakan bahwa Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu meriwayatkan hadis sampai kepada kita itu jumlahnya sampai 1340 kurang lebih. Hadis yang sampai kepada kita dari jalur Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Artinya bahwa Jabir sangat berjasa kepada kita karena banyak menukilkan riwayat dari Rasul sampai kepada kita di atas 1000 hadis. Makanya dia termasuk ulamanya para sahabat. Jadi Jabir ini dikategorikan ulamanya para sahabat. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu ini punya ayah namanya Abdullah ibn Haram. Abdullah ibn Haram. Abdullah ibn Haram ini adalah sahabat yang ma'ruf, adalah orang-orang yang mati syahid dalam perang Uhud. Jadi ada satu kisah menarik dari Abdullah ibn Haram ini, ayahanda Jabir bin Abdullah. Lah kita tahu bahwa Abdullah ibn Haram ini orangnya cacat, sudah tua dan juga sudah tidak kuat berjalan, bahkan pincang. Tetapi karena dia ingin berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, akhirnya dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam minta dilipatkan ikut perang Uhud. Karena dia tidak ikut dalam perang Badar, jadi dia ingin ikut dalam perang Uhud. Kita tahu bahwa Abdullah ibn Haram ini semua anak-anaknya perempuan, yang laki-laki cuma 1 Jabir. Sampai anaknya itu 9 semua perempuan. Jadi yang laki-laki adalah Jabir bin Abdullah. Sehingga Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu datang kepada Rasul, maksudnya menggagalkan niat ayahnya. Karena orang seperti ayahnya itu ada keringanan untuk tidak ikut perang. Karena orang yang sudah tua, sudah renta, jalan pun sudah susah, apalagi pincang itu, ada keringanan untuk tidak jihad. Tapi karena kecintaan Abdullah ibn Haram kepada jihad ini luar biasa, dia tidak mau dibatalkan. Dia marah sama anaknya Jabir. Kemudian dia mengadu kepada Nabi SAW. Maka Jabir pun kemudian dipanggil oleh Rasul, kenapa dia melarang ayahnya, sementara ayahnya ingin jihad. Ya jelas Jabir bin Abdullah punya alasan, ayahnya sudah tua, apalagi
anak-anaknya banyak dan masih kecil-kecil. Tetapi ayahnya kemudian mengatakan kepada Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, kalau bukan karena sorga wahai putraku, aku siap digantikan posisiku. Laulal jannah la afartuka iya. Kalau sudah cerita sorga itu betul-betul akhirnya kemudian Jabir hanya bisa menangis dan berharap keselamatan ayahnya. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala takdirkan justru ayahnya adalah orang yang pertama mati syahid di perang Uhud dan masuk pada 70 syuhada Uhud. Ketika peperangan ini selesai, dan perang Uhud itu kan perang yang sulit bagi Rasul karena memang mengalami kekalahan. Yang kedua, Rasul pun hampir mati di perang ini karena masuk perangkap orang-orang musyrik. Tapi Allah Subhanahu wa taala selamatkan Rasul sehingga berita kematiannya adalah hoax. Karena ketika itu ada sahabat yang sebenarnya posturnya mirip dengan Nabi, namanya Mus'ab bin Umair. Itu mirip sekali dengan Nabi. Nah, orang-orang musyrik ini menyangka bahwa Mus'ab adalah Nabi, sehingga mereka membunuh Mus'ab kemudian berteriak bahwa Muhammad sudah meninggal. Padahal yang meninggal itu Mus'ab begitu, karena memang posturnya mirip. Pada Nabi SAW diselamatkan oleh para sahabat Nabi SAW, sehingga memang ini perang yang paling sulit. Makanya Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Rasul, Rasul, apakah pernah terjadi sebuah peristiwa kepadamu yang lebih sulit dibandingkan perang Uhud? Kemudian Nabi SAW menceritakan ya, peristiwa beliau ketika berdakwah ke Taif. Tetapi ya syahidnya adalah ketika selesai perang Uhud, Jabir ini mencari jasad ayahnya. Setelah ketemu, maka kemudian Jabir pun menangis. Kebetulan Rasul lewat di situ. Maka Nabi SAW mengatakan kepada Jabir, wahai Jabir, menangis ataupun tidak menangis, sesungguhnya ayahmu sudah dinaungi oleh para malaikat. Biarkan saja. Bahkan yang lebih luar biasa lagi, Rasul mengatakan, wahai Jabir, tabki aw la tabki, kau menangis ataupun tidak menangis, bapakmu sudah diajak bicara oleh Allah. Laqad kallamallahu abaka kifahan bila turjuman. Sungguh ayahmu telah diajak bicara Allah tanpa ada penerjemah, langsung antara dia dengan Allah. Lalu apa isi pembicaraannya itu? Kata Nabi SAW, ketika ayahanda Jabir bin Abdullah ibn Haram meninggal dalam perang Uhud, maka Allah Subhanahu wa taala berdialog dengannya. Tamanna ya abdi, berangan-anganlah wahai hambaku, mintalah sesuatu kepada. Maka ayahanda Jabir bin Abdullah mengatakan kepada Allah Azza wa Jal, atamanna an uqtal marratan thaniyah, aku hanya ingin kau hidupkan kembali sehingga aku bisa perang kedua kalinya, sehingga aku bisa mati syahid kedua kalinya. Tapi Allah mengatakan mustahil, orang mati tidak mungkin dihidupkan, yang lain saja. Maka kemudian ayahanda Jabir mengatakan, kalau begitu sampaikanlah kondisiku kepada Jabir putraku dan kepada para sahabat yang lain tentang posisiku di dekat ya Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala ketika itu turunkan ayat kepada Rasul, wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya inda rabbihim yurzaqun. Allah mengatakan dalam Al-Quran, apakah mengira, kalian jangan pernah mengira bahwa orang-orang yang mati syahid itu mereka mati, tidak. Bahkan mereka tetap hidup dan mereka mendapatkan rizki di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi memang luar biasa. Ayahanda Jabir itu seorang pejuang gitu ya, sehingga wajar kalau seandainya anaknya juga Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu mengikuti jejak ayahnya. Dan dia orang yang paling dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bermulazamah dengan Rasul sehingga menjadi ulamanya para sahabat. Ada sedikit kisah dari Jabir, karena kita tahu bahwa Jabir ini harus mengasuh adik-adiknya dan semuanya perempuan. Jadi suatu hari dia kelihatan berdandan dengan dandanan yang cantik, wangian yang wangi, tiba-tiba lewat dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasul bertanya, dari mana engkau hai Jabir? Maka Jabir mengatakan, aku barusan menikah wahai Rasul. Maka Rasul mengatakan, apakah dengan janda ataukah dengan gadis?
Kata Jabir mengatakan, dengan janda wahai Rasul. Kata Nabi SAW, kenapa tidak dengan gadis? Supaya engkau bisa lebih lagi sayang dengannya. Maka Jabir mengatakan, tidak wahai Rasul, karena aku mencari calon itu bukan hanya sekedar mencari istri, tapi juga mencari ibu bagi adik-adikku. Menunjukkan bahwa Jabir masih mengajarkan kepada kita sebuah ikatan silaturahim dengan keluarga. Namanya ini ikatan silaturahim dengan keluarga kan? Karena dia ingin merawat adik-adiknya, sehingga dia mencari istri yang jauh lebih tua dibandingkan dirinya dan seorang janda, supaya terawat adik-adiknya gitu maksudnya. Dan ini juga hikmah tentang pentingnya seseorang itu dekat dengan keluarga gitu maksudnya. Seperti yang dilakukan oleh Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhu. Bahkan Nabi SAW saking sayang dengan Jabir pernah mendoakan ampunan dalam satu malam itu 25 kali kepada Jabir itu. Rasul berdoa kepada Allah, Allahumma gfir li Jabir, Allahumma gfir li Jabir, Allahumma gfir li Jabir, ya Allah ampuni Jabir, ya Allah ampuni Jabir, ya Allah ampuni, sampai 25 kali. Dan ingat kalau Nabi SAW yang berdoa pasti dikabulkan, apalagi doa kebaikan. Dan Jabir bin Abdullah sangat berjasa kepada kita karena banyak meriwayatkan hadis Nabi SAW sampai kepada kita. Taib. Jabir ini menceritakan kepada kita tentang seorang laki-laki. Seorang laki-laki. Ada yang mengatakan maksudnya Jabir itu menceritakan seorang laki-laki dan namanya adalah Nu'man ibn Qawqal al-Khara'i. Di namanya Nu'man, tetapi bagaimanapun mubhamnya para sahabat itu tidak berpengaruh ya. Jadi kalau sahabat namanya dimubhamkan, tidak jelas siapa orangnya, itu dalam ilmu hadis tidak bermasalah. Tapi kalau mubhamnya di bawah para sahabat, tidak boleh, harus dijelaskan siapa orang yang di bawah sahabat tabi'in. Seorang laki-laki dari kalangan tabi'in, tidak bisa seperti itu. Kenapa? Karena yang dapat rekomendasi udul, artinya keadilan, itu hanya para sahabat saja. Jadi sahabat itu mendapatkan rekomendasi keadilan dari Allah dan Rasulnya, sehingga tidak perlu lagi dibicarakan tentang orangnya. Jadi para ulama hadis itu seperti ini. Kalau mereka menceritakan hadis Nabi SAW ataupun menyebutkan rijalul hadis, namanya si fulan menceritakan dari si fulan, si fulan menceritakan dari si fulan, si fulan menceritakan sampai kepada para sahabat, ya, maka mereka akan berhenti di sahabat. Mereka tidak akan membicarakan sahabat ini. Apakah dia jujur, apakah dia tidak jujur, bagaimana kondisi dia, siapa gurunya, tidak akan dibicarakan. Tetapi kalau di bawah sahabat tabi'in, maka akan dicari siapa dia. Apakah dia soduk, apakah dia sikoh, apakah dia jujur, apakah dia terpercaya, harus jelas. Ya, kalau di bawah sahabat, dicari siapa dia. Tapi kalau sudah sampai ke sahabat, maka para ulama diam. Kenapa? Karena sahabat itu dianggap adil. Adil itu maksudnya mustahil sahabat itu berdusta atas Nabi. Ya. Tapi kalau di bawah sahabat mungkin, sehingga diteliti masalahnya. Tapi kalau sudah masuk sahabat tidak perlu diteliti lagi, karena mustahil ada sahabat yang berdusta atas nama Nabi SAW. Sehingga walaupun tidak jelas orangnya, seorang laki-laki itu sudah cukup. Apalagi kalau seandainya ada riwayat yang lain yang menyatakan bahwa laki-laki namanya Nu'man umpamanya, makin kuat lagi riwayatnya gitu. Yang jelas bahwa Jabir ini menceritakan tentang seorang laki-laki yang bertanya kepada Nabi SAW, Rasul, bagaimana pendapatmu nih? Seandainya aku hanya melaksanakan sholat wajib saja, hanya melaksanakan puasa Ramadan saja, hanya menghalalkan yang halal saja, mengharamkan yang haram saja, saya tidak menambah dari itu. Jadi kalau seandainya dia hanya sholat 5 waktu, puasa Ramadan, zakat ataupun haji tanpa umroh gitu ya, dan saya tidak menambah dari itu, apakah ada jaminan saya masuk surga? Maka Rasul mengatakan dalam riwayat, in sadaqa dakhalal jannah. Kalau dia benar, in sadaqta, kalau engkau benar, ya, maka engkau akan masuk surga.
Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada kalimat aku halalkan yang halal, aku haramkan yang haram. Kalimat aku halalkan yang halal, aku haramkan yang haram. Kalau salat 5 waktu sudah jelas, puasa Ramadan sudah jelas gitu. Kemudian kalimat aku halalkan yang halal maknanya, maksudnya di sini aku meyakini bahwa yang halal itu adalah halal. Dan aku meyakini bahwa yang haram itu adalah haram. Kemudian saya tidak menambah dari itu, apakah saya masuk surga? Kata Rasul, kalau engkau benar kau masuk surga. Tapi masalahnya begini Bu ya. Orang ini kan hanya melaksanakan yang wajib tetapi meninggalkan sunnah. Kan hanya memfokuskan yang wajib saja. Jadi orang ini tidak sholat sunnah, hanya sholat wajib saja. Tidak pernah puasa sunnah, hanya puasa Ramadan saja. Tidak pernah sedekah, hanya zakat saja. Tidak pernah umroh, hanya haji saja. Kemudian dia mengatakan, apakah kalau saya berhenti sampai di sini, saya masuk surga? Kata Rasul, ya. Dari sini kata para ulama, bahwa memang kalau orang cukupkan yang wajib itu bisa menjadi jalan menuju surga. Tetapi ingat, surga itu bertingkat-tingkat. Ya, surga itu bertingkat-tingkat. Dan orang yang masuk surga pun bertingkat-tingkat. Bukan hanya surganya, orang yang masuk surganya pun bertingkat-tingkat. Makanya kenapa Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan 3 tingkatan orang yang masuk surga itu, yang pertama sabiqun bil khairat, orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Yang kedua muktasid, pertengahan. Yang ketiga zalimun li nafsi, orang yang mendolimi dirinya sendiri. Sabiqun bil khairat, mereka adalah orang-orang yang melaksanakan yang wajib, melaksanakan yang sunnah, dan meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat bagi hidupnya. Mungkin mereka para nabi, ya kan? Para nabi lah mungkin sabiqun bil khairat, atau mungkin para sahabat Nabi SAW. Tapi di sana ada muktasid. Ini urutan yang kedua, muktasid. Dia hanya menjalankan yang wajib, kemudian juga menjalankan yang sunnah, tapi mungkin sekali-kali terjerumus kepada hal-hal yang diharamkan. Dia melaksanakan wajib, melaksanakan sunnah, tapi mungkin sekali-kali dia masuk ke perkara-perkara yang diharamkan. Kalau yang pertama kan tidak sama sekali. Dia meninggalkan yang haram, menikmati yang halal, yang sunnah dikerjakan, yang wajib dikerjakan, yang mubah pun ditinggalkan. Sempurnalah as-sabiqum bil khairat ini. Tapi yang kedua ini kurang sempurna karena masih melakukan yang haram. Ya. Kemudian yang ketiga, zalimul li nafsi. Dia zalim kepada dirinya. Ya, terkadang melaksanakan yang wajib, terkadang meninggalkan. Bahkan cenderung meninggalkan sunnah Nabi SAW gitu kan. Tetapi tiga-tiganya masih ada kemungkinan masuk surga. Ya. Makanya surga itu bertingkat-tingkat gitu. Ada yang direct masuk surga, langsung dia masuk surga. Seperti pamannya 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan azab. Itu kan direct gitu. Karena tanpa hisab, nggak mungkin tinggal di padang mahsyar, berarti langsung masuk surga. Ya. Ada yang diproses dulu hisabnya. Ada hisabnya mudah, ada hisabnya sulit, ada masuk neraka dulu. Kemudian setelah itu dibersihkan dosanya, baru kemudian diangkat dan dimasukkan ke dalam sorga. Jadi sorga itu bertingkat-tingkat. Jangan kemudian kita berdalil dengan hadis ini, kemudian mencukupkan yang wajib, kemudian meninggalkan yang sunnah. Saya yang wajib-wajib saja Ustaz. Kenapa? Ini ada hadisnya. Bahwa orang yang mencukupkan yang wajib saja, sahabat ini mengatakan masuk sorga. Ingin saya seperti sahabat inilah memangnya. Jangan kemudian dijadikan dalil hadis ini ibu-ibu meninggalkan sunnah. Karena Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala mengatakan, man taraka sunnata jumlatan, barang siapa yang meninggalkan sunnah secara jumlah, memang dia tidak, anna a'zamal wajibati 'alal muslim as-salawatul khamsun, bahwa seagung-agungnya kewajiban atas seorang muslim adalah salat 5 waktu. Karena salat ini penentu semua amalan. Saya Shalih Fauzan hafizahullah taala pernah ditanya tentang orang yang berkorban dan meninggalkan salat. Kan banyak tuh orang korban, dia tidak salat, tapi kalau waktunya korban mau dia korban. Mungkin dia kerja di laut, ya kan,
atau kerja di mana orang kaya lah, nggak pernah sholat. Tapi kalau Idul Adha, satu sapi dia korban, ngalahi orang-orang yang sholat. Apa jawaban Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala? Maka percuma korbannya. Jadi orang yang meninggalkan sholat itu bisa kafir, dan Allah tidak akan menerima amalan-amalan orang-orang yang kafir. Apalagi kemudian orang ini sama sekali tidak sholat, sementara di sana ada ijma para ulama seperti yang dinukilkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, man taraka sholata jumlatan faqad kafar. Siapa yang meninggalkan sholat secara jumlah, artinya lebih banyak meninggalkan daripada melakukannya. Bapaknya sholatnya seminggu sekali Jumatan saja, atau setahun sekali Idul Fitri saja. Itu pun sunnah, bukan wajib, ya kan? Idul Fitri kan khilaf, ada yang mengatakan wajib, mengatakan sunnah. Lah orang yang seperti ini bukan muslim dia dianggap kafir. Lalu apa faedah kurbannya? Sementara Rasul mengatakan fa in saluha sholatu saluha sairu amali, wa in fasada sholatu fasada sairu amali. Kalau sholatnya baik, dianggap semua amalnya baik. Tapi kalau sholatnya jelek, maka semua amal dianggap jelek. Karena sholat itu adalah a'zam al-wajibat, seutama-utama kewajiban sebelum yang lainnya, apalagi korban. Yang kedua, faedah hadis ini, annaha a'zamu asbabi dukhulil jannati ba'da syahadataini. Bahwa salat itu seagung-agungnya sebab orang masuk ke dalam sorga setelah 2 kalimat syahadat. Setelah 2 kalimat syahadat tidak ada amalan yang lebih agung dibandingkan salat. Makanya kenapa ketika Nabi SAW membicarakan tentang orang-orang yang meninggalkan salat, apa kata Rasul? Orang yang tidak menjaga salat, maka mereka akan disatukan nerakanya dengan Fir'aun, dengan Haman, dengan Qarun, dan dengan Ubay ibn Khalaf. Lihat bagaimana kata Rasul, orang-orang yang meninggalkan salat, nerakanya akan disatukan dengan Fir'aun, dengan Haman, dengan Qarun, dan Ubay ibn Khalaf. Kenapa dengan 4 orang ini? Karena 4 orang ini simbol dari lalainya orang dari sholat. Contoh umpamanya Fir'aun. Fir'aun ini penguasa kafir. Biasanya alat kekuasaan itu melalaikan sholat. Orang yang berkuasa, pemimpin gitu ya, kalau dia tidak beriman dan bertakwa, dengan kesibukan dia, maka dia akan lalai dari sholat. Yang kedua Haman itu perdana menterinya Fir'aun. Sama juga, perdana menteri ini ataupun menteri-menteri ini, kalau mereka gitu ya tidak beriman kepada Allah, maka dengan kesibukan mereka bisa melalaikan dari sholat. Kemudian Qarun itu simbol dari kekayaan, kan, orang kaya. Ya. Maka kekayaan itu alat maksiat. Biasanya orang kaya kalau tidak beriman lalai dari sholat. Kemudian Ubay bin Khalaf seorang peniaga, handal, hasil, pembisnis ya. Pembisnis itu kalau tidak beriman kepada Allah maka akan melalaikan sholat. Karena jangan lagi cerita pembisnis besar gitu ya. Kadang-kadang baru jualan cilok saja sudah malas sholat. Baru cilok tuh dijual. Apalagi udah banyak gitu ya. Karena memang berniaga itu bisa melalaikan gitu ya. Makanya kenapa kemudian Rasul mengatakan siapa yang tidak menjaga sholat satu neraka dengan 4 orang ini. Naudzubillah. Ya. Kemudian yang nomor 3, anna siyama syahri Ramadan min a'zami furudil Islam. Yang ketiga, bahwa puasa bulan Ramadan juga seagung-agungnya kewajiban Islam. Kemudian anna min asbabi dukhulil jannah al-imanu bil halali wal harami bi'timadi hillil halali wa tahrimil harami. Di antara sebab besar masuk surga adalah keyakinan dengan yang halal dan yang haram, dengan betul-betul beriman dan meyakini halalnya apa yang Allah halalkan,
dan haramnya apa yang Allah haramkan. Ini berusaha di masyarakat ini kan kadang-kadang orang ini kurang waro. Kurang waro artinya waro itu berusaha untuk memilah-milih mana yang halal, mana yang haram, mana yang syubhat gitu ya. Sebab Nabi SAW pernah mengatakan bahwa di akhir zaman orang itu sudah tidak akan peduli saat mengambil harta itu apa dengan cara yang halal, apa dengan cara yang haram. Tak peduli itu. Yang penting untung. Ya kan? Yang syubhat saja dilabrak. Kalau syubhat dilabrak pasti akan menjurus kepada yang haram. Maka di sini ada perintah wara agar kita wara. Karena salah satu kebahagiaan dan ibu akan rasakan kebahagiaan itu kalau melakukan 4 perkara. Coba saja. Pertama, lakukan perintah. Yang kedua, jauhi larangan. Yang ketiga, nikmati yang dihalalkan. Yang keempat, jauhi yang diharamkan. Kalau 4 perkara ini kita lakukan, ini kan simpel nih 4 perkara ini. Tapi inilah kunci kebahagiaan. Ulama mengatakan miftahus sa'adah, kunci kebahagiaan itu kalau kita bisa melakukan yang diperintahkan, menjauhkan yang dilarang, menikmati yang dihalalkan, menjauhi yang diharamkan, bahagia kita ini. Simpel ya, tapi memang berat gitu ya. Walaupun simpel tapi berat. Kemudian juga yang nomor 5, wujubu ijtinabil harami wa anna ijtinabahu min asbabin najati. Wajib meninggalkan yang haram karena meninggalkan yang haram itu sebab selamatnya orang. Kemudian yang nomor 6, annal halal anna ihlal al-halali yaqtadi istibahatal mubahi wa fi'lal wajibati wal mustahabat. Bahwa menghalalkan yang halal itu konsekuensinya adalah membolehkan perkara mubah, mengerjakan yang wajib dan juga mengerjakan yang sunnah. Jadi maksudnya kalau ibu melakukan sunnah ataupun wajib, maka yang bisa merangsang perbuatan-perbuatan itu dengan cara menghalalkan yang halal. Makan yang halal, minum yang halal, pakaian yang halal, semua yang halal. Itu akan merangsang untuk melakukan kewajiban. Tapi kalau orang dilumuri dengan yang haram, itu pasti malas ibadah. Orang kalau makan haram, minum haram, pakaian haram, hasil haram, itu malas ibadah. Jangan cerita wajib, yang sunnah saja malas. Makanya kenapa ada erat kaitan antara barang-barang halal itu dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di antara salah satu penghalang doa pun adalah memakan yang haram kan gitu ya. Kemudian juga isbatul jazai. Di sini ada penetapan balasan, maka al jazau min jinsil amal kan itu ya, bahwa balasan itu disesuaikan dengan amalan. Kemudian juga anna talabal jannati bil a'mali salihati matlubun syar'an wa mahmudun. Bahwa mencari surga dengan amal saleh adalah sangat-sangat dihajatkan secara syar'i dan dipuji. Artinya kalau kita ingin mendapatkan surga ya beramal lah kan begitu. Sama seperti ibu ingin dapat uang ya bekerja gitu modelnya. Tidak mungkin orang menghayal ingin masuk surga atau Allah masukkan ke surga sama dengan orang yang menghayal ingin uang tapi tidak mau kerja gitu. Ya tidak mungkin dikasih uang. Karena doa saja tidak cukup, harus ada sebab, dan sebabnya itu ya harokat gerakan kita lah sebab itu. Makanya ketika ada seorang anak kecil suka membantu Nabi, anak kecil masih remaja suka bantu Nabi. Kadang-kadang tengah malam anak kecil ini menyediakan tempat wudhu Nabi, kemudian membantu mencucurkan air wudhu Nabi. Sehingga Nabi SAW takjub dengan anak remaja ini, saya lupa namanya. Kemudian Rasul mengatakan, nak, karena engkau sudah berbuat baik, mintalah sesuka. Kira-kira kau akan minta apa kepadaku? Subhanallah, jawaban anak remaja ini. Kalau anak remaja di zaman sekarang, anak-anak gitu ya, disuruh minta, pasti minta mainan. Ya, pasti itu minta handphone kalau zaman sekarang ya. Tapi anak muda ataupun anak remaja ini mengatakan dengan jawaban yang luar biasa.
saya hendak dan inginkan kepadamu ya Rasulullah, jadikan aku temanmu di surga. Tidak anak-anaknya. Dia mengatakan jadikan temanmu di surga. Luar biasa. Kemudian Rasul mengatakan baik, tapi tolong fa'inni bikasrati sujud. Tidak apa-apa, aku kabulkan permintaanmu, tapi bantu supaya keinginanmu tercapai. Banyak-banyaklah sujud, artinya banyak-banyaklah solat. Jadi Nabi SAW tidak mengiyahkan saja iya saya kabulkan, tetapi Rasul meminta agar engkau juga membantu agar engkau terkabulkan permintaanmu. Jangan tinggalkan sholat, gitu maksudnya. Jadi ada usaha juga di situ. Ada usaha. Contoh Jabir saja di sini kan didoakan sama Nabi bahwa semalam pernah Rasul mendoakan Jabir itu 25 kali, ya Allah ampuni Jabir. Tapi apakah kemudian setelah dapat doa dari Rasul kemudian Jabir alhamdulillah sudah mendapatkan ampunan dari Allah, karena nggak mungkin doa Nabi itu meleset. Tidak, Jabir tetap saja dia Jabir, tetap belajar, berdakwah, berjihad dan begitu seterusnya. Tidak ada yang berubah. Jadi sahabat itu tidak ada yang berubah. Kita lihat bahwa orang-orang yang dijamin masuk surga atas lisan Rasul itu banyak kan. Abu Bakar di surga, Umar di surga, Utsman di surga, Ali di surga, sampai 10 sahabat kan itu. Tapi lihat orang-orang yang dijamin masuk surga, apakah setelah ada perkataan Rasul mereka dijamin masuk surga kemudian hidupnya leha-leha? Tidak. Ya, justru ketika mereka mendapatkan perkataan dari Rasul seperti itu, semakin hari semakin rajin ibadah dan mengorbankan jiwa dan hartanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi bahwa kita harus paham bahwa surga itu diraih dengan amal saleh. Kemudian yang nomor 9, annal iqtisad ala fi'lil wajibat wa tarkil muharramat yakfi lidukhulil jannah. Bahwa mencukupkan mengerjakan yang wajib, meninggalkan yang haram, itu mencukupkan jalan menuju surga. Sebagaimana hadis yang kita baca ini. Dan yang terakhir di sini, semangat para sahabat, hirsus sahabati ala asbabin najah wa ulwi himamihim, kama qala Mu'adz radhiyallahu an, akhbirni bi amali yudkhilunil jannah wa yubaiduni minan nar, faqala laqad sa'alta an 'azim. Jadi sahabat itu semangat kalau cerita surga. Jadi mereka itu kebanyakan kalau datang kepada Rasul itu mesti bertanya soal amalan-amalan yang bisa memasukkan ke surga, bisa menjauhkan dari neraka. Itulah sahabat. Ya, seperti contoh di sini hadis Mu'adz. Mu'adz mengatakan, Rasul, kabarkan kepadaku soal amalan yang bisa memasukkan aku ke dalam surga dan menjauhkan aku dari neraka. Rasul mengatakan, sungguh engkau telah bertanya dengan perkara yang agung. Kemudian Rasul menjawab. Nah, harusnya seperti itu. Ya, harusnya kita ini sepanjang hidup kita teruslah berusaha untuk belajar dan amalkan apa yang sudah kita pelajari dan niatkan bahwa kita di dunia ini hanya meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam.